Kesadaran adalah satu-satunya harta yang tak bisa diwariskan. Ia tumbuh pelan-pelan lewat luka, lewat tanya, lewat waktu yang tak pernah bisa dibeli. Manusia berjalan dalam tubuh, tapi jiwanya seringkali tertinggal di tempat-tempat yang bahkan tak ia kenali. Di balik setiap teori ada ketakutan, di balik setiap keyakinan ada keraguan, dan di balik setiap kebenaran ada pertanyaan yang jauh lebih tua dari waktu. Aku tidak sedang mengajarkan, aku hanya sedang mengajakmu pulang bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang nampak, tapi tentang apa yang terasa, namun tak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya. Maka aku tidak memberi kesimpulan, aku hanya mengundangmu untuk berpikir, merasakan, dan menyadari. Karena hidup bukan tentang menemukan jawaban yang benar, tapi tentang menemukan pertanyaan yang tepat dan bersamanya menyelaminya. Yaitu pertanyaan yang membuat kita tetap menjadi manusia sampai hari ini. Insan yang terlahir kembali tidak lagi terobsesi untuk menjelaskan dunia, tapi lebih pada kerinduan untuk menyelaminya. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa menciptakan simbol, nilai, dan makna. Manusia juga bisa hidup di antara penderitaan dan kebahagiaan, atau bahkan bersenang di tengah penderitaan dan bersedih di tengah kebahagiaan. Maka kesadaran adalah akar yang lebih dalam dari semua pengetahuan. Dunia modern telah memecah realitas. Seni berbicara rasa, ilmu berbicara fakta, filsafat berbicara ide, agama berbicara ruh, dan uang berbicara hierarki. Tapi hidup tidak pernah terpisah-pisah begitu. Meski masing-masing memiliki otentisitasnya, namun masing-masing juga memiliki konektivitasnya, ialah kesadaran. Maka, bukankah hidup tidak hanya sebatas proyek intelektual, emosional, dan spiritual, melainkan integrasi dari semuanya melalui perjalanan jiwa yang terdalam hingga yang terluar? Karenanya, dalam menyelami kesadaran ini, aku menengok ke segala penjuru warisan jiwa manusia. Mulai dari Sufi, Tao, Buddha, Hindu, filsafat, humanisme, mitologi, nubuah, dan lain sebagainya, dan menjahit benang-benang makna menjadi harmoni yang kontemporer. Inilah jenius Antara, ruang untuk menyelami kesadaran akan kehidupan yang lebih bermakna, melalui kata, rupa, dan nada yang semua tersimpul dalam narasi kehidupan universal Liora, yang lintas disiplin, lintas tradisi, lintas medium, lintas zaman, hingga lintas realitas. Karena pada akhirnya hanyalah makhluk yang bernama manusia pula lah yang akan bertanya, siapa aku? Siapakah sebenarnya yang sedang bertanya ini?